Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 buge samyo rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini Mbak Mul mau memberikan warahan jangan tentang kok ada keris itu yang bisa terbang, keris itu hilang, loh kok sampai kalang gaib sampai tarik itu bagaimana toh Mbak? Nah, ini penjelasan seperti ini ya. Keris itu sendiri sebenarnya dibuat oleh seorang empu dengan lagu dan ritual. Makanya keampuhan dari keris itu sendiri ada yoni, ada kodam, ada unsur-unsur lain yang sifatnya gaib. Nah, yang seringkali membuat keris itu bisa terbang, bisa hilang, pindah alam ya, itu sebenarnya adalah kodamnya atau yang menunggu ibaratnya gitu. Nah terus itu berarti punya kehendak sendiri Mbak? Yo enggak yang namanya seorang empu itu membuat keris itu kan sesuai dengan pemesannya ya. Jadi sekarang dulu empu itu membuat sebuah keris itu oleh seumpama seorang adipati dengan karakter dia itu berangas atau mungkin tegas. Nah, beliau menghitung kali ya, hitungannya dari bukti weton, karakter, sifat, terus didelok secara indera keenam, terus hitung, ketemu, wah berarti keris yang cocok buat jenengan adalah keris yang ini. Modelnya tegas, berwibawa, berangas, tetap berangas sidik, bikin panik, perang, mimpin negara mimpin daerah ya Leo. Nah terus seorang empu sendiri membuat itu dengan laku ya Leo. Nah permohonan kepada Tuhan dengan laku dan ritual. Terus dari hasil penempaan, dari hasil laku, dari hasil membabat keris itu tercipta sebuah keris ya dengan karakter yang diselamatkan dengan Tuhannya. Otomatis jika karakter orang yang dipesan itu adalah tegas, ya akan tegas. Nah seringkali keris yang berangas seperti itu biasanya auranya itu aura merah ya. Jadi yoninya sendiri yang ditanamkan oleh seorang empu itu yoninya merah ya, tegas, berangas. Nah tapi dalam keris itu sendiri kan ada yang mengikuti ditanaman juga kodam ya. Jadi dari hasil ritual itu dimasukkan juga kodam agar memberikan nilai plus atau mungkin yang dinamakan nilai lebih pada pusaka itu sendiri. Nah yang sering ketika seseorang itu seumpama bupati itu meninggal ya, meninggal atau mungkin kalah perang, kerisnya itu terbuang ya, kebuang, tertinggal karena pemiliknya meninggal, keris itu akan mokso ya. Mokso itu hilang, dibawa oleh kodamnya sendiri. Kalau yoni sendiri kan sifatnya statis ya. Nah, kalau kodam sendiri kan dia punya kehendak. Kodam itu sendiri kan jin ya. Jin, walaupun tidak semua jin disebut kodam. Nah, terus ketika keris itu hilang, nah terus jadi barang liar Mbah. Loh iya karena tidak ada tuannya. Bisa jadi karena suatu kehendak nantinya keris itu nanti akan ada dan cumondok itu akan jatuh kepada garis keturunan dari pemiliknya yang selaras loh ya, kan seperti itu. Atau mungkin kepada orang lain yang cocok dan selaras dan dikehendaki oleh Gusti Allah ya gitu. Terus kenapa banyak ya paranormal itu memburu ya Nah karena banyak nilai yang membuat orang yang menginginkan itu tertarik ya Contohnya gini, ada sebilah keris itu loknya anggaplah lo 11 gitu, dilihat oleh seorang yang bisa melihat itu lo 11 ternyata kok ada emasnya. Nah dari segi itu saja kelihatan ada emas sih Mbak. Wah otomatis ya seorang akan berlomba-lomba untuk menariknya dari alam gaib. Padahal dulu ketika dia itu si keris itu mokso hilang dari alam nyoto pindah alam itu kan
mesti ada penyebabnya, entah dibuang, entah karena perjanjian, atau mungkin karena si pemilik sudah meninggal, atau mungkin kalah perang. Nah, kan seperti itu. Hilang, ketika hilang ya pasti ada yang ngopeni, ada yang membawa. Nah, otomatis kita harus memobilisir atau bernegosiasi dengan yang membawa. Ya, dalam hal itu adalah kodamnya. Itu belum lagi kalau keris itu dibawa oleh ke apa ya namanya ya, ke peradaban kegaiban yang lebih gede seperti ke Segoro Kidul dan sebagainya. Nah, akan lebih ribet lagi, berarti kelasnya sudah berbeda itu, Nah, seperti itu. Nah, kalau diwujudkan bisa nggak, Mbak? Bisa, tentu dengan ritual, tentu dengan persyaratan. Kalau nggak bisa memenuhi persyaratannya juga susah, Nah, itu berat loh. Kalau mau beda lagi kalau cuma mondok, ya ditambah dikendaki dapat. Nah, itu beda lagi. Kadang tanpa ritual pun kita mendapatkan, tapi itu susah 1000 banding 1 karena itu hubungannya dengan kewahyuan ya, kehendak ya. Tapi kalau orang dipaksa ditarik, ibaratnya orang itu nari ya, nari awake dhewe. Nari itu apa ya? Negosiasi. Kowe gelem melu aku, ning aku njuk syarat. Nah, kayak ngono iku. Nah, efeknya ya ora apik, memang bisa diwujudkan, dibawa atau mungkin diperjualbelikan, tapi efeknya nanti berbahaya karena nanti itu akan membawa petaka. Sesuatu yang diambil paksa itu tidak akan bagus, Beda lagi dengan kesukarelaan, dengan kehendak sang kuasa, dia jatuh dan cumondo, itu pasti beda lagi. Oh gitu, Nah, yang penting kita nggak perlu ngambil cara paksa lah. Sing penting kalau kita diwarisi yang ada ya, nggak harus pindah alam gitu ya. Kita uri-uri, kita jamas, kita bersihkan, kita warangi, kita minyai setiap tahun. Gak perlu disembah, yang penting benda pusaka atau keris itu bisa lestari. Keris itu sendiri kan yang memiliki itu nggak cuma manusia ya, kodamnya sendiri dan alam lain yang di sana itu juga pengen memiliki, karena itu memiliki nilai juga, eman-eman kan gitu ya. Ya gitu baik. Kita sambung lagi bersama Mbah Mul nanti di kesempatan yang lain, di video yang lain, yang di pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.